Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil izzati wal jalal, wasi'il karami wa adhimil ifdal, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uthi li tatsmim makarimil akhlaq, al-mufaddal ala kaffatil mahluqat ala al-itlaq, wa ala alihi wa sahbihi sunnatil alam, wa ashabil badilina anfusahum li tawdihis sarai wal ahkam, wa ala sairil a'immatil mustahidin al-qa'imina bi hifdina musiddin. Qala musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bi ulumi fid darin amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Luhur Allah adalah yuhibbu, menyintai siapa Allah, as-sahla, yang memudahkan. Maksudnya orang yang memudahkan siapapun. At-tariqa, yang berseri mukanya. Berseri, bukan berseri ya. Orang Jawa bilang ajer. Ajer itu apa? Ajar itu tidak jaim kepada siapapun. Ajar itu welcome kepada siapapun yang mau mendekat dia, berkenalan dia, berteman dia, gitu teman-teman. Ya. Jadi tidak cemberut. Ya. Orang jadi bingung. Saya nggak ngapa-ngapain kok dicemburuti. Ya. Kok merengut di hadapan, jadi nggak boleh. Orang bukan tidak boleh punya masalah, ya. Tetapi bagaimana masalah itu, ya, harus diurai. Cara mengurai gimana? Kalau dia bisa mengurainya sendiri, silahkan. Kalau nggak bisa, berkomunikasi dengan orang yang kira-kira bisa dipercaya. Tidak menceritakan apa yang menjadi masalah kita, diceritakan kemudian oleh orang yang kita anggap dipercaya itu. Ya. Sekalipun orang itu tidak mampu menyelesaikan masalah, mengkomunikasikan masalah itu setidaknya sudah sedikit mengurangi beban pikiran, sekalipun tidak mengurangi masalah itu. Masalah mungkin tidak hilang, tetapi setidaknya itu berkurang. Ya. Tidak stres, jadi tidak menekan kepada kita. Ya. Jadi caranya mengkomunikasikan kepada orang yang kira-kira ketika kita ajak diskusi, dialog, mengkomunikasi apa yang kita temui, ya, itu dia mampu merahasiakan, tidak menceritakan kepada orang lain dan memberi solusi. Ya. Atolik itu yang tadi. Ya. Rawahu, meriwayatkan akan hadis siapa? As-Shirazi, ya. Shiraz itu satu kota. Nah, nama kota di Iran hari ini, ya. Nggak ngerti gimana ceritanya, orang Jawa banyak pakai nama Shirazi. Maksudnya Shirazi, ya. Shiraz itu artinya orang dari kota Shiraz. Ya. Seperti saya ini kan Malani atau Malanji atau Malangki gitu ya, tinggal melihat lahjah. Kalau lahjah Misriyah pakai jim, Malanji, ya. Kalau pakai lahjah Saudi Malangki pakai G-nya itu Qaf, ya. Pokoknya jangan Al-Milani gitu ya. Itu As-Shiraz. An Abi Hurairah radhiyallahu an, Innallaha, sesungguhnya Allah adalah yuhibbu, menyintai siapa Allah, arifqa, akan kelembutan, fil amri, dalam masalah, kullihi, semuanya. Arif, lembut itu artinya tidak gerusa-gerusu, ya. Ngeselole, ya.
Jadi tetapi pasti bukan slowly yang mohon maaf dalam bahasa Jawa itu double L double LT. Lelet. Ya. Kalau lelet itu beda. Lelet itu kayak kelemer gitu. Ya. Kelemarnya nggak apa-apa, kelemernya itu yang gitu ya. Jadi yang arifko itu enggak. Jadi bawaannya itu tampak ada pada orang yang bijaksana itu arifko itu. Ya. Jadi ketika dikasih laporan apa tidak kemudian temperamental orangnya. Al-arifko itu tidak temperamental. Jadi tahu apa gitu, bawaannya tenang gitu ya. Itu mestinya begitu. Innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullihi, dalam semua hal. Kalau kita menyelesaikan masalah apapun itu. Jadi tidak kemudian menunjukkan kepanikan. Karena itu akan mempengaruhi orang lain. Ya, jadi itu arifqa itu. Ya. Rawahu meriwayatkan akan hadis siapa Al-Bukhari, Imam Bukhari. Innallaha sesungguhnya Allah adalah harama mengharamkan siapa Allah alaikum atas kalian semua uququl ummahat, akan durhaka atau berani kepada para ibu. Wa wa'dal banat, dan mengubur hidup-hidup anak perempuan. Wa man'an, dan menolak melakukan kewajiban. Wahatin, dan menuntut hak. Wa kariha, dan membenci siapa Allah atau tidak menyukai siapa Allah lakum pada kalian semua. Qila wa qala. Yang qila ya qala akan desah-desus, isu-isu, gosip. Ya. Jadi qila wa qala itu katanya itu. Ya. Jadi Allah itu tidak suka, tidak menyukai kalau ada orang suka memberi info katanya. Jadi tidak konfirmasi, mestinya harus tabayun dulu. Wa kasrata soal, dan banyak bertanya, kayak Bani Israel, ya. Ya. Seperti yang diceritakan dalam surah Al-Baqarah itu, ya. Wa idza atal mali, dan menyia-nyiakan harta. Rawahu meriwayatkan akan hadis siapa Al-Bukhari wa Muslimun, dan Imam Muslim anil Mughirah bin Syu'bah, dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah. Ya, itu pasti tidak boleh berani kepada orang tua, apalagi perempuan yang telah mengandung. Kemudian sudah saya informasikan betapa perjuangan seorang ibu untuk sampai bisa melahirkan putrinya itu luar biasa. Wahnan ala wahnin, itu dalam satu kitab tafsir, sesungguhnya tidak dua tapi salasa wahanat, ada tiga. Kalau kita memberikan arti wahnan itu resiko, ada tiga resiko, ada tiga kepayahan, ya. Yang pertama al-hamlu, indal hamli, jadi ketika hamil sendiri sudah itu beban yang luar biasa, ya. Tidak hanya fisik, juga berpengaruh pada psikisnya, ya. Ada resiko-resiko. Kemudian yang kedua indat tolki, ya. Tolki itu ketika kontraksi, ya. Sakitnya bukan main. Jadi ketika hamil sakit, ketika kontraksi sakit, dan ketika indal wiladah, ini perjuangannya mati dan hidup itu untuk melahirkan seorang anak, ya. Karena itu ketika Nabi memberi jawaban atas sahabatnya yang bertanya kepada siapa aku, ya. Siapa orang yang berhak aku takdimi, aku taati, ibumu. Siapa lagi ibumu? Siapa lagi ibumu? 3 kali baru bapakmu, ya. Di samping ada banyak cerita-cerita yang berkembang, ada maling kundang, ada siapa lagi yang karena seperti Juret, ya, kisah di dalam kitab itu, ya. Jadi tidak boleh berani sama ibu. Kemudian membunuh anak perempuan dulu konteksnya, ya. Jadi
perempuan mohon maaf dulu dalam sejarah orang Arab dianggap tidak memberikan kontribusi apapun kepada keluarga dan cenderung merugikan keluarga. Karena itu tidak ada orang itu merasa bangga punya anak perempuan. Karena itu di dalam Al-Quran dijelaskan pilihannya hanya dua. Yadussu fiturab, apakah membunuh hidup-hidup, atau kemudian yatawaro, yang bersangkutan pura-pura tidak tahu kalau yang bersangkutan punya putri gitu. Artinya dia tidak akan pernah mempublish, apalagi undang walimah tasmiyah, itu nggak pernah. Karena malu, merasa malu. Jadi orang dulu itu kalau diberi karunia putri itu malu, karena merasa anak perempuan nggak bisa dibanggakan. Karena itu dimotivasi dalam satu hadis, kalau ada seorang punya putri tidak hanya 1 sampai 3, itu jaminan surga. Karena saking sabarnya orang tuanya mengasuh, membesarkan anak perempuannya. Kalau sampai 3 itu luar biasa. Karena itu pilihannya dulu dibunuh hidup-hidup. Kemudian wakariyalakum kila wa qol, sekali lagi jangan kita menginformasikan apapun kepada siapapun sebelum jelas. Kalau dipaksa masa nggak tahu, mohon maaf saya tahu begini tapi itu belum saya konfirmasi. Karena di dalam hadis yang lain disebutkan qaulu la adri minal ilmi. Jadi kalau ditanya tidak tahu, itu termasuk ilmu. Tahu kalau dirinya tidak tahu. Jadi ada orang-orang itu kan 4 tahu dirinya tahu dirinya tidak tahu, tidak tahu dirinya tahu, tidak tahu dirinya tidak tahu. Itu kan itu jangan katanya. Intinya kalau ada sesuatu yang nggak perlu kita expose, kita sampaikan kepada orang lain, kita jangan memberi informasi apapun. Kayak tadi misalnya saya tadi macet di situ tuh, saya nggak perlu ngasih informasi, nggak ada kepentingannya, gitu. Wa kasratas su'al wa idu atal mal. Mohon maaf termasuk, mohon maaf, ketika rapat pengurus saya bilang mohon dievaluasi menu makanan, perlu sekali-kali berubah atau tidak. Jangan makan kalau tidak akan habis. Artinya yang kira-kira dipersepsi habisnya berapa itu yang diambil. Jangan sampai kemudian membuang. Itu termasuk mubadzir. Innal mubadzirina. Nah, itu sama lebih paham itu. Sampai saya pernah sampaikan kepada seksi perdapuran, pokoknya jam 9, setengah 10 malam itu jangan sampai ada nasi yang tidak termanfaatkan. Kalau mau digoreng malam itu bareng-bareng di monggo, atau untuk persiapan besok, artinya tidak boleh sampai membuang. Ini Allah karya idho atal mal. Itu termasuk menghambur-hamburkan. Mestinya kan berapa kilo sampai 1 kali masak itu. Kalau cukup 1 kilo, mengapa harus sampai 2 kilo? Gitu. Kalau setengah kilo, mengapa harus 1 kilo? Gitu. Mending kurang masak lagi daripada berlebih kemudian membuang. Ini pengalaman ketika masa ada rembu, itu rembu sampai orang Jawa bilang blokek. Apa itu bahasa blokek ini? Jadi rembu itu sampai nggak ada yang spesial lagi dari nasi, kok nasi terus itu. Kalau padahal awalnya rembu semangat sekali, begitu hari kedua akhirnya terus mati itu kebanyakan sisa-sisa sampai. Makanya sampai saya bilang begini, mohon maaf, dijemur saja, jangan sampai dibuang. Itu dosa, betul dosa. Karena Kanjeng Nabi ngendikan dalam satu hadis, sesungguhnya ketika kita makan, kita tidak tahu mana yang Allah kemudian memberikan keberkahan, maka harus sampai habis.
dalam konteks orang Arab dulu ya, sekarang saya tidak tahu. Jadi kalau orang itu kekenyangan, kemudian di beberapa jari tangannya itu masih tersisa beberapa butir nasi, itu rela ya, ditawarkan pada orang lain. Mohon maaf sahabatku, saya terlalu kenyang ini. Kemudian sahabatnya dengan nggak ada masalah itu. Ini persoalan ya, budaya ya. Kita merasa jijik karena itu. Kok tangannya didilati, pakai piring yang sama aja nggak mau. Ya. Apalagi sepiring berdua, apalagi segelas berdua, nggak mau. Ya. Padahal orang Arab biasa makan tradisi itu sama-sama karena barokah. Paham ya? Jadi jangan sampai. Dulu orang tua saya juga keras sekali ya. Jadi kita nggak masalah, mau nambah 2-3 lagi, no problem. Asal habis. Daripada ngambil sekali, menyemeru atau mengarjuno, ya, saking tingginya. Atau mengelut ya. Tapi kemudian tidak habis. Ya, jangan sekali-kali. Dan saya orang yang dulu dididik, ya, dididik di sekolahan, nggak boleh makan tuh dihabiskan. Karena kelihatan itu rakus. Ya. Dulu ketika saya SMP itu baru saja sekolah saya bertransformasi dari apa namanya itu, lupa saya namanya, tapi sekolah keputrian gitu ya. Karena saya sekolah SMP itu di Rembang ya, jadi ada sekolah menengah apa ya, bukan SMK gitu ya. Apa SKKP ya. Jadi apa namanya, sekolah keterampilan keluarga pertama. Jadi gurunya banyak cewek ya, hanya 1-2 yang laki-laki. Itu baru transformasi berubah menjadi SMP ya. Dari sampai etika, jadi makan nggak boleh bicara, makan ini sendok nggak boleh bunyi gitu, gitu. Rapi betul gitu. Diajari bagaimana orang ningrat itu, dan tidak boleh makan dihabiskan supaya tidak terkesan rakus. Padahal Islam tidak boleh, harus bersih sebersihnya. Jadi sekali lagi mbak-mbak, mending dikumpulkan kemudian dikeringkan. Itu loh, jangan dijual tuh masih laku. Diberikan saja kepada orang lain. Nanti akan dimasak, tiwul. Ya. Atau sama sekali-kali supaya bisa menghayati. Ya. Nikmatnya orang makan, apa namanya itu? Karak. Ya, jadi ya dibersihkan dulu kemudian dikeringkan, baru kemudian setelah kering dibersihkan lagi dimasak. Nanti diparut ya, enak itu udah. Ya. Artinya jangan sampai ada yang terbuang. Dulu masih ada rembo, ya itu niat saya semata-mata hanya supaya tidak ada apa namanya limbah dapur. Nah, ketika rembo sudah tidak ada, ya, menjadi masalah ya. Apa namanya, limbah dapurnya kemana gitu. Innallaha ta'ala yudnil mu'mina fayadau alaihi kafanahu wa yasturuhu minan nasi wa yuqarriruhu bidunubih. Innallaha sunya Allah yudni, mendekatkan siapa Allah al-mu'mina, orang mukmin, fayadau kemudian meletakkan alaihi pada orang mukmin siapa Allah, kafanahu akan kafannya mukmin, wa yasturu dan menutupi siapa Allah akan mukmin, minan nasi dari orang-orang, wa yuqarriru dan menetapkan siapa Allah akan mukmin, bidzunubi dengan dosa-dosanya mukmin, fayaqulu kemudian berfirman siapa Allah Ta'ala, ata'rifu adakah tahu siapa kamu dzamba kadza akan dosa seperti ini, ata'rifu adakah tahu siapa kamu dzamba kadza dosa ini, dosa seperti ini, fayaqulu kemudian menjawab siapa mukmin, na'am, Rob, itu ya Rabbi wa Tuhanku,
hatta idza qarrarahu, sehingga ketika ditetapkan siapa Allah akan mukmin bidzunubi dengan dosanya mukmin, waru'a dan melihat siapa mukmin fi nafsi di dalam dirinya mukmin, annahu sesungguhnya mukmin adalah qad halaka benar-benar telah hancur binasa. Qala berfirman siapa Allah, fa inni sesungguhnya aku qad satartuha betul-betul menutupi siapa aku akan dzunub alaika atas dirimu fit dunya di dunia, wa ana dan bermula aku adalah alfiru memberikan ampunan siapa aku akan dzunub laka bagimu ya al yauma hari ini, summa yu'ta kemudian diberi ya, siapa mukmin ya, kitab hasanati akan kitab atau catatan amal-amal kebaikannya mukmin, biyamini dengan tangan kanannya mukmin, wa amal kafiru ada orang kafir wal munafiku dan orang munafik, fayaqulu kemudian berkata siapa al asyadu orang-orang yang bersaksi, haula illadzina kadzabu, haula bermula mereka adalah orang-orang kadzabu yang berbohong siapa atau berdusta siapa alladzi ala rabbim atas Tuhannya, ala ingatlah laknatullahi bermula laknat Allah adalah ala dzalimin tetap atas orang-orang yang zalim. Rawahu meriwayatkan akan hadis siapa Ibnu Majah an Ibnu Umar dari sahabat Abdullah bin Umar. Saya pernah ceritakan mungkin tapi saya lupa. Mengapa sih kita berharap Ramadan? Sampai 2 bulan yang lalu kita mengikuti apa yang didawuhkan, yang diteladankan Nabi kita Muhammad SAW. Kita semuanya berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Kita betul-betul kepingin dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan. Ada apa dengan Ramadan? Kita semua sesungguhnya bukan siapa-siapa. Di usia kita masing-masing, sama usianya berapa? 20, 23, dibagi separuh, dibagi umur balik, ya kira-kira 13 tahun, tersisa usia sampean, mungkin ada yang kalau yang 20 berarti 7 tahun, mungkin yang 25 10 tahun, dan begitu seterusnya. Yang 50 berarti dikurangi 15 tahun, kira-kira 35 tahun. Akankah bisa masing-masing orang dengan usianya masing-masing memberikan kepastian bahwa kebaikan jauh lebih banyak dalam dirinya atau sebaliknya? Paham maksud saya? Betapa ini anggota tubuh kita yang wajib wudu itu adalah anggota wajib wudu yang sangat potensial melakukan dosa. Mata kita, telinga kita, hidung kita, bibir kita, tangan kita, kaki kita berpotensi. Sekalipun Allah juga sudah memberikan kemudahan agar dosa-dosa kita hilang. Dijanjikan oleh Allah, siapapun orang yang berwudu, kemudian membiarkan air wudu itu menetes sendiri, maka tetes air wudu itu menyertai hilangnya dosa-dosa. Yang sama tidak seranten, nggak sabar, menunggu netesnya lama, akhirnya kita andui, ya, supaya dosanya nempel di anduk gitu. Padahal anduknya dipakai lagi, nempel lagi gitu ya. Artinya apa? Paham nggih? Jadi orang di usia masing-masing pastikan tidak akan mampu pernah memastikan dirinya kebaikan itu jauh lebih dominan daripada sebaliknya. Paham nggih? Ya. Sementara di sisi yang lain Nabi kita Muhammad memberikan pernyataan, siapapun orang yang berpuasa sebagai bentuk komitmen keimanannya kepada Allah dan semata-mata hanya berharap agar yang bersangkutan ya ini mendapatkan ridho Allah, maka ghufira ma taqaddama min dzambi, yang bersangkutan akan diampunkan seluruh dosanya. Bayangkan itu, ketika kita nggak mampu memastikan bahwa kita ini lebih baik, ya sama yang 20 tahun misalnya, itu 7 tahun itu loh kira-kira. Ya, kalau sampai baliknya 7 tahun, kalau sampai baliknya 10 tahun berarti 10 tahun itu. Gitu. Siapa yang bisa memastikan? Ketika enggak ada. Kita itu hanya bisa mengamini doanya Abu Nuwas. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa
'alan nar jahim. Ya Allah, kalau masuk surga persyaratannya seperti itu, ya Allah, layaknya saya tidak pantas Engkau masukkan ke surga. Tapi jika Engkau aku masukkan ke neraka, aku betul-betul tidak tahan. Maka fahab li taubata wa fil dunubi fa innaka ghafirud dzambil azim. Sudah ya Allah, kita nggak mampu mendikte Allah, apalagi menggurui Allah, masukkan aku ke surga nggak berani. Ya Allah, ampunkan saya. Surga dan neraka itu hakmu ya Allah. Seperti yang pernah saya sampaikan, Robi Adawiyah lebih dari itu pernah berdoa. Jika aku beribadah kepadamu semata hanya berharap surga, jangan aku masukkan ke surga. Jika aku semata-mata hanya kepingin terindah neraka, masukkan aku ke neraka. Malah nantang begitu. Hanya semata-mata kepingin bahwa sesungguhnya kita beribadah hanya karena Allah. Ya. Karena menurut seperti Robi Adawiyah ini bisa syirik namanya. Kebaktiannya mendua. Ya. Bakti kepada Allah dan kepingin surga. Itu beda kalau ya semata-mata kepingin atau berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Niki ya. Karena itu ketika kita semua diberi kesempatan Ramadan seperti ini, ya, maka dosa kita diampunkan oleh Allah SWT. Di sisi yang lain, ya, berfungsi prinsip ekonomi. Dengan sedikit modal kita dapat banyak. Ya. Kalau misalnya sore hari ini sampai berniat, satu, ya, memang tolabul ilm. Ya. Nomor dua, ya, dalam rangka taqarrub ilallah subhanahu wa ta'ala, mempelajari apa saja yang pernah disabdakan Nabi kita Muhammad SAW. Nomor tiga, istinab an-nawahi, menghindarkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Pasti ketika sampean itu ngaji begini, ya, sampean tidak bermain HP. Ya. Maka bukan bermain HP itu jelek, maksud saya itu ya artinya tidak melakukan aktivitas di luar ngaji. Dan mungkin ada niat-niat yang lain. Ya, membersihkan hati, menundukkan nafsu, maksud tambahkan niat sebanyak-banyaknya, kita akan mendapat pahala sebanyak niat yang kita sampaikan. Oke. Paham ya? Jadi ketika kita ngaji seperti ini, kita ngaji maksimal itu setengah jam, ya. Hampir kita belum pernah 1 jam. Ramadan ini maksud saya. Oke. Itu sekalipun 1 jam misalnya, itu pahalanya berlipat-lipat. Kalau di luar Ramadan 1 jam ya setara 1 jam. Kalau ya apa namanya di luar Ramadan, kalau di Ramadan ini bisa berjam-jam. 1 jam hakikatnya seperti berjam-jam itu. Jadi dosa tidak ada, sedikit kebaikan yang tersisa, tertambahkan kebaikan yang kita lakukan selama Ramadan dan itu dilipat gandakan. Maka disitulah kita berharap mengapa Ramadan harus kita temui gitu loh. Belum lagi kita berharap agar kita termasuk hamba Allah yang mendapatkan kesempatan sebagaimana yang Allah janjikan kepada siapapun, ya, hamba yang disenangi, yang dicintai, apa yang kemudian disebut dengan Lailatul Qadar. Mungkin usia tidak sampai 80 tahun, tapi mendadak di dalam catatan amal kelak di hari akhirat, ya, itu tercatat pernah hidup 83 tahun, 4 bulan tanpa noda, tanpa dosa. Itu loh yang mengapa kemudian kita berharap agar Ramadan kita temui. Ya. Allah luar biasa sayangnya kepada kita semua. Ya. Ketika Allah mendekatkan seorang mukmin dan kemudian menutupi dengan kafannya dan kemudian tampak dosa-dosanya. Ya. Ketika ditanya, ya, ata'rifu hadza, ata'rifu dzambaka, apakah kamu tahu dosa ini? Ya. Tanyakan banyak. Ini kita. Di sini. Di sini.
Langsung nih gorengan. Langsung di Banjati. Langsung Banjati. Minum kopi. Gimana? Allah kemudian bertanya kepada kita, Ata'rifu dzamba kadza? Kamu tahu nggak dosa ini? Kamu tahu nggak dosa ini? Semua kita menjawab, Rabbi. Nggih wahai Tuhan. Hatta idza qarra bidzulmi, kalau disebutkan semua. Kita semua ini ro'a fi nafsi annahu qad halaka. Rasanya tidak ada ampun bagi kita melihat dosa kita itu. Jadi hari ini kita tidak merasa berdosa karena Allah menutup aib kita. Andai saja kemudian Allah perlihatkan aib kita. Begitu orang salah, kemudian ada apa misalnya, taruhlah misalnya seperti kita semua niki, ya, kertas putih yang kalau berbuat salah kemudian ada noda satu, tes hitam, lagi tes hitam, ya, akan kemudian banyak noktah, ya, akan banyak titik-titik hitam-hitam itu. Rasanya kita akan malu. Andai Allah menampakkan yang sesungguhnya dosa itu kalau kemudian ditampakkan kepada orang lain, maka rasanya kita ro'a fi nafsi annahu qad halaka. Tapi luar biasa Allah berfirman, fa inni qad satartuha alika fid dunya. Jadi kita ini kegeeran, merasa tidak punya dosa, itu kegeeran. Dosa kita itu ditutup oleh Allah. Andai ditampakkan, kita semua malu, ya, malu dilihat orang lain. Dan karena kita mukmin, akhirnya Allah berfirman, wa ana aghfiruhal yaum, hari ini, ya, aku ampunkan kamu. Maka fayu'ta, ya, kita bahasanatihi biyamini, maka siapapun orang yang dikehendaki kebaikannya akan menerima catatan amal dari depan dan dengan tangan kanan. Jadi besok itu masing-masing kita, ya, luar biasa canggihnya, ya. Jadi masing-masing kita ini, ya, punya aplikasi, ya, pencatat dosa dan pencatat pahala itu, ya. Itu yang pencatat dosa itu luar biasa, ya, delete tulis lagi itu karena, ya, berbuat salah minta maaf diampunkan, salah lagi dimaafkan diampunkan gitu. Ya. Seperti ini, ya, setiap malaikat itu melaporkan amal kita sejak tadi subuh kepada Allah. Nanti malaikat ini bentar lagi mereka akan ganti shift malaikat yang lain untuk bertugas mencatat amal kita mulai malam sampai pagi. Allah itu Tuhan Maha Tertib administrasi. Enggak ada yang hilang. Paham, ya? Kebaikan yang hilang itu karena orang kemudian pamer, ria, itu yang hilang-hilang itu. Ya. Pergi ke dukun, hilang itu. Ya. Tapi kalau tidak, hanya kejelekannya yang hilang. Jadi menjadi penting. Ya. Setiap hari Kamis kita dilaporkan lagi, setiap nisfu Sa'ban skala 1 tahun dilaporkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaporkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka siapapun orang nanti akan menerima catatan amalnya masing-masing. Dan seperti yang Allah firmankan di dalam surat Yasin itu, al-yauma nakhtim. Ya. Karena itu ada orang namanya yauma nakhtim. Ya. Apa tulisannya al-yauma nakhtim? Bahwa mulut kita besok tidak akan pernah punya kemampuan menolak, tetapi semua organ tubuh kita ini, ya, mata kita, hidung kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita, ini akan kemudian bersaksi mengiyakan kesalahan yang dilakukan orang atau kebaikan dilakukan.
Jadi hari ini orang mendengar ada jejak digital. Konsep itu ya, apa namanya, ketika orang itu jejak digital tahu tuh, lihat itu dia pernah apa karena dia sering nge-share ya, sering nge-share fotonya, sering kemudian bikin TikTok macam, lihat aja dia kemana afiliasi misalnya begitu ya. Itu ada rekam jejak atau jejak digitalnya. Ini mulut nggak bisa berkata sudah, paham maksud saya jejak digital itu. Jadi ketika orang ngomong kemudian direkam itu macam-macam, dia menolak nggak bisa, tunjukkan aja rekamannya, bisa nolak lagi ini loh. Ya. Mohon maaf itu khilaf lah, bukan persoalan mohon maaf khilaf, nyata kan pernah begini, nah itu loh. Nah, besok kita begitu, rekam jejak kita semua itu ada, dimunculkan oleh Allah. Kecuali yang telah di-delete itu diampunkan, maka muncul semua. Maka ini tangan, kemudian mulut semua bersaksi, kecuali mulut nggak bisa bersaksi. Ya. Hanya diiyakan, mengiyakan. Luar biasa. Nah, ketika orang itu ya, menerima buku catatan amalnya bagus, maka dia akan menerima catatan amal dengan tangan kanan dan dari depan. Dan itu pula yang dijanjikan, siapapun orang yang sholat fardu jamaah, maka jaminan yang pertama, la yusibu faqrun fil hayah, selama hidupnya dia tidak akan pernah fakir. Yang kedua, ya, ketika dia meninggal nanti, dimudahkan untuk menjawab semua pertanyaan kubur. Yang ketiga, ya, yang bersangkutan kalau akan menerima catatan amal dengan tangan kanan dan dari depan. Dan yang kelima, yang bersangkutan akan dimasukkan ke surga. Waliyadzubillah, kalau ada orang menerima catatan amal dengan tangan kiri dan dari belakang begini, itu tandanya orang jelek. Waliyadzubillah. Sementara orang kafir dan orang munafik maka akan bersaksi. Ada yang bersaksi itu. Haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim. Semua orang itu adalah membohongi, mendustai Allah SWT. Ingatlah bahwa laknat Allah itu kepada orang-orang yang zalim. Orang zalim itu apa artinya? Bahwa ala laknatullahi ala zalimin. Allah ini tidak akan, ya, kecuali pahala Allah menambahkan, tapi Allah tidak akan menambahkan dosa. Ya. Innallaha, sungguhnya Allah Ta'ala adalah yuhibbu, menyintai siapa Allah, idza amila, ketika melakukan siapa akadukum, salah seorang di antara kalian, al amal, akan perbuatan, ayutskinahu, ya, memaksimalkan siapa akad akan amal. Ini menambahkan kemarin informasi, itqan. Jadi komprehensif karena menguasai. Jadi jangan tanggung-tanggung. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum al-amala ayyutqina. Peribahasa Jawa gimana? Peribahasa Indonesia itu. Oke. Kalau sudah berenang, apa nih? Yang bahasa-bahasa ini apa itu? Peribahasa itu, ada peribahasa itu. Ya. Sudah kadung basah, apa itu? Sekalian basah itu kan? Pasti ya yang serupa begitu. Itu arti peribahasa itu kita paham maksud saya nggih? Jadi innallaha yuhibbu idza amila ahadukum al amala ayyutqina. Yang maksimal sekalian. Itu artinya ketika yang bersangkutan belum
mampu melakukan secara maksimal. Jadi jangan setengah-setengah. Mempelajari apa jangan setengah-setengah. Tuntaskan dan nanti kemudian kita abdikan juga, tidak boleh setengah-setengah. Paham nggih? Rawahu meriwayatkan hadis siapa? Ad-Dailami, siapa At-Tabarani. Jadi yang pertama tadi apa? Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum al-amala ayyutqina. Jadi jangan tanggung-tanggung menyelesaikan dengan baik, menguasai sebelumnya, menguasai dengan sepenuhnya apa yang akan dilakukan dan melakukannya secara maksimal sehingga hasilnya juga akan maksimal. Ini sesungguhnya aku adalah tidak ada siapa aku adalah astakmilu, ya. Memperkerjakan siapa aku ahadan seseorang hatta usyarituhu, sehingga atau melainkan memberikan syarat-syarat kepadanya. Rawahu Ad-Dailami. Inni lastu astakmilu ahadan hatta usyaritu. Ya. Aku tidak akan pernah memperkerjakan, minta tolong pada orang yang bekerja sama, bermitra dengan saya sampai jelas A sampai Z-nya. Apa artinya? Sehingga yang bersangkutan itu dalam kesadaran, tidak merasa dieksploitasi. Paham ya? Luar biasa. Ini ayat-ayat ekonomi nih, ya. Surat ayat hadis-hadis tentang ekonomi. Luar biasa. Kan ada banyak orang kecewa karena tidak jelas di depan. Ngolah kok gini, mundur gitu, ya. Sejak awal, ya. Nanti begini, gajinya sekian, berapa jam itu jelas sekali. Innallah sungguhnya Allah Ta'ala malur Allah adalah ya'jabu, ya. Merasa heran siapa Allah min sa'ilin dari seorang yang memohon, yas'alu yang memohon siapa sa'il ghurul jannah selain surga, wa min mu'tin dan kepada orang yang memberi yu'ti yang memberi li ghairillah kepada selain Allah, wa min muta'awwidin dan dari orang yang berlindung ya ta'awwadu yang memohon perlindungan min ghairin nar, ya, selain neraka. Rawahul Khatib an Ibni Amrin radhiyallahu anhu. Allah itu heran kalau ada orang minta yang diminta setiap waktu itu bukan surga. Ini kan beda dengan kita. Kita memaksimalkan Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Malah ada yang tidak ada ridhonya. Allahumma nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar, langsung begitu. Ya. Karena kekuatan kita baru di situ, belum bisa seperti Rabi'ah Adawiyah. Luar biasa. Ya. Jadi Allah heran kalau ada orang minta tidak surga. Allah heran kepada orang yang suka memberi tapi tidak karena Allah. Allah heran kepada orang yang minta perlindungan tapi tidak dari api neraka. Ya. Innallah sungguhnya Allah Ta'ala malur Allah yaqulu berfirman siapa Allah Ta'ala ana salisu syarikain malam yakhun ahaduhuma sahibah wa idza khanahu kharajtum min bainihima. Ana bermula aku adalah salisu syarikain, orang yang ketiga dari orang yang sedang berkongsi, ya. Ya. Jangan orang, masa orang, ya. Ana bermula saya adalah salisu syarikain, yang ketiga dari dua orang yang berkongsi. Malam yakun kapan? Artinya Allah akan terus memberikan
dukungan, Allah akan memberikan ijabah, Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan atas apa yang disepakati oleh dua orang itu. Tapi malam yakun ahaduma, selama belum khianat, siapa ahaduma salah seorang di antara keduanya, sohibahu kepada saudaranya, kepada temannya, kepada relasinya, kepada joinnya. Wa idza khana, dan ketika berkhianat siapa ahad akan sohib, kharajtu maka keluar siapa aku min bainihima dari keduanya. Karena itu innallaha ma'ana, jangan khawatir, Allah akan menyertai niat baik siapapun orang, selama tidak ada dosa di situ, termasuk khianat. Rawahu meriwayatkan akan hadis siapa Abu Dawud. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Innallaha, sungguhnya Allah adalah la yu'adzib, tidak menyiksa siapa Allah bidam'il ain, dengan menetesnya air mata, wala bi husnil qalbi, dan tidak juga dengan susahnya hati, walakin yu'adzib, tetapi menyiksa siapa Allah bihadza, dengan ini. Qala, berkata siapa rawi, wa asyara, dan mengisyaratkan, ya, siapa Nabi, ila lisani, kepada lisannya, au yarhamu, atau memberikan kasih sayang siapa Allah, wa innal mayyita, sesungguhnya mayit adalah yu'adzib, ya, adalah yu'adzib, diberikan siksa, menyiksa siapa Allah, dibukai ahlihi, akan tangisan keluarganya, alaihi, pada mayit. Rawahu, meriwayatkan akan hadis siapa al-jamaah. Pastikan, okay, kematian itu sesuatu yang pasti. Maka yang pasti itu yang mestinya harus kita persiapkan. Kalau sesuatu yang masih gambling, iya dan tidak, kenapa pula kita memastikan, mau jelas nggak jelas. Kematian itu sesuatu yang pasti, maka harus dipersiapkan secara pasti. Dan kita semua tahu, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika kontrak orang hidup itu selesai, maka selesailah pula. Tidak harus dengan sakit, tidak harus dengan naudzubillah kecelakaan atau yang lain, kena bencana alam. Tidak harus, kalau sudah waktunya tiba. Kemarin sudah saya ceritakan, ada orang, kemarin siapa, almarhum Kiai Malik Rafiq atau siapa yang dari Jepara itu, sedang memimpin, ya, sholawat di atas panggung, ya, memberikan informasi bahwa keberkahan Allah itu ada di tempat-tempat tertentu. Nyebut pondok pesantren, madrasah. Kemudian beliau minta agar, ya, santrinya yang petugas penerbang itu untuk membaca Maulaya Yasol itu. Kemudian terjatuh wafat. Ya. Kemudian ada, ya, kiai dari Wagir, saya lupa lagi namanya, ya, ketika ceramah Maulid Nabi di Pondok Al-Islahiyah Singosari, sedang menceritakan berbahagialah orang yang belum pernah melihat Nabi tapi mengimani Nabi. Ya. Itu hadis. Nabi itu pernah memuji orang yang mengimani Nabi padahal belum berkesempatan melihat Nabi. Dan Nabi itu, menjadikan umatnya semua yang belum berkesempatan melihat Nabi itu sebagai saudara. Jadi Nabi itu pernah sebelum wafatnya,
merasa rindu dengan saudaranya. Maka sahabat-sahabat bilang, bukankah kami semua saudaramu, wahai Nabi? Bukan, kamu sahabatku. Siapa saudara itu? Kita semua, orang yang belum pernah melihat Nabi, tapi mana? Baru saja ngendikan begitu, dia ini duduk, kemudian tidak sadar, dibawa ke rumah sakit, informasinya di tengah jalan sudah tidak ada. Ada orang gentoyongan, ya, karena mungkin dia habis saja mabuk, dan dikenal di kampung itu dia tukang mabuk. Masuk masjid, maka anak-anak muda yang tahu itu melarangnya, karena khawatir dia akan buat kekacauan di dalam masjid. Waduh, sedang mabuk masuk masjid ini. Mau dicegah, tapi kemudian oleh salah seorang takmir di situ yang masih tua, kebetulan mereka belum pulang setelah sholat itu. Ada apa, mau sholat? Iya, gitu katanya. Maka kemudian diajak ke kamar mandi untuk wudhu, ya. Menirukan orang ini, orang yang menjadi takmir yang sepuh itu. Kemudian yang sepuh berkenan menjadi imamnya. Ayo, bermakmum pada saya, ikuti saya. Saya takbir dan takbir. Begitu, ya, takmir ini mengangkat badannya untuk ke rakaat yang kedua, sampai kemudian rakaat kedua selesai atau berapa rakaat selesai itu, ternyata anak muda itu masih tetap sujud. Begitu kemudian dipegang, terjatuh dan menyatakan sudah tidak ada. Tidak harus sakit, tidak harus kecelakaan, tidak harus kena bencana. Kalau sudah waktunya tiba, kul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Sampean duluan saya belakangan, atau saya belakangan sampean duluan, itu Allah yang tahu. Paham ya? Itu. Karena itu harus persiapan sewaktu-waktu, setiap saat. Ada orang tidur ternyata dibangunkan, nggak bangun, nggak ada. Nggak harus sakit duluan. Nah, ketika kita pasti, ya, melihat bahwa kematian akan tiba kepada siapapun, maka ketika seseorang itu menangisi, ya, menangisi siapapun yang wafat, ya, kemudian merasa susah atas kewafatannya, itu dianggap sebagai sesuatu yang sangat manusiawi. Paham ya? Karena itu Allah tidak akan mengadab. Tidak apa-apa siapapun di antara kita yang keluarganya wafat menangis, manusiawi. Susah, manusiawi. Susah itu karena yang bersangkutan merasa belum berbakti sepenuhnya, belum memberi sebagaimana yang sepenuhnya, ya, atau belum memberikan sesuatu yang dijanjikan misalnya. Ingat-ingat, ya. Bukan persoalan air mata dan bukan persoalan kesedihan hati. Tetapi yang menjadi masalah, Allah itu akan memberikan adab kepada siapa? Kepada siapapun orang, ya, yang keluarganya, ya, ketika meninggal itu kemudian ini bibirnya ini, ya. Misalnya begini, bibir itu. Maksudnya dia mengucapkan, memberi komen-komen yang intinya seolah tidak ridho atas takdir, ya, Allah SWT. Bapak, ya, misalnya bapak, terus gimana nasib putramu ini, ya, kata putranya. Bapak, terus gimana anakmu ini, kata istrinya itu. Paham maksud saya? Jadi menyebut apa saja yang intinya seolah tidak rela atas wafatnya. Tidak rela atas wafatnya seseorang berarti tidak rela atas qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya nangis, sedih, itu manusiawi. Tapi tidak boleh sampai itu. Apalagi sampai ada perasaan duka. Kalau orang Papua itu caranya berlumuran lumpur, ya, perasaan duka. Kalau ada sebagian orang-orang Syiah itu dengan cara pakaiannya disobek-sobek, itu namanya niyahah, sambil jerit-jerit itu. Bapak, terus siapa yang nanggung anakmu ini semua? Saya dulu kan minta jangan punya anak banyak-banyak.
kenapa kamu minta banyak anak? Terus gini, ini siapa yang akan tanggung jawab? Itu nggak paham kalau wama minta batin fil ardi illa Allah rizquha. Ar-raziqu Allah, yang berikan rezeki itu semata hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Kalau itu enggak, sama sekali tidak diperkenankan. Kita. Jadi saya lagi itu sangat manusiawi. Ya, yang perlu catat, walakin yu'adzibu bihadza au yarham, atau Allah itu akan memberikan rahmat kalau dipuji, alhamdulillah. Nggih. Almarhum orangnya bagus, alhamdulillah. Nggih. Apa saja yang jelek ya tidak perlu disampaikan, maka akan dikasih rahmat. Paham ya? Jadi wa innal mayyit yu'adzib ya dibukai ahli alaihi. Gara-gara ada keluarganya yang niyakah, yang jerit-jerit, yang tidak rela, itulah justru malah disiksa yang meninggal itu. Jadi kalau ada yang begitu, kasihan bapaknya, kasihan suaminya, sudah ibu, sudah mbak, sudah mas, ya direlakan itu. Disebut kebaikan-kebaikan yang wafat, maka Allah akan memberikan rahmat. Inna Allah Ta'ala yaqulu idza akhadta kalimati abdi fid dunya wallahu a'lam bissawab.